Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Widya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Adapun pokok bahasan dari teks laporan hasil observasi yang akan saya jelaskan, pertama, pengertian dari teks laporan hasil observasi, yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi, yang ketiga, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari teks laporan hasil observasi ataupun teks LHO. Yaitu apa sih pengertian teks LHO itu? Pengertian teks LHO merupakan sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Baik, pada kesempatan kali ini, setelah dari teks LHO, saya akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Pernyataan umum yaitu bagian dari pernyataan umum itu, bagian ini berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan, hal umum tentang kondisi objek yang akan dikaji. Kondisi yang dimaksud adalah bentuk, sifat, dan informasi tambahan lainnya. Nah, yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal-hal yang dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daun hibut, habitat, dan kebiasaan unik. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, pada bagian ini menjelaskan manfaat objek yang diobservasi. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kata, frase atau frase benda ataupun nomina. Banyak menggunakan kata, frase atau benda pada peristiwa umum sebagai objek utama. Pemaparannya, benda-benda yang dimaksud bisa berupa hewan, tumbuhan, tempat, dan benda. Contohnya, burung gereja disebut juga burung pingai, adalah jenis burung pipit kecil yang berasal dari keluarga Passeride. Jadi mana yang termasuk kata atau nomina? Yaitu yang termasuk kata benda yaitu burung gereja dan burung pingai dan burung pipit. Oke, baik. Sekarang ke frase kerja atau verba material. Kata kerja material atau verba material merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Contohnya, sang jantan akan terus bercicit di sekitar betina sambil memamerkan tarian-tarian unik dengan membuka sayap. Nah, itu termasuk verba material. Yang termasuk verba material yaitu bercicit, ya, memamerkan dan membuka sayapnya. Yang ketiga yaitu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina kata benda dalam sebuah kalimat. Kata sifat kata sifat dapat berupa bentuk, ukuran, warna, susunan, suasana, karakter orang. Contoh, burung gereja memiliki panjang 10 sampai dengan 15 cm, bentangan lebar sayap sekitar 21 cm, beratnya 24 gram. Jadi, yang termasuk kata sifat yaitu panjang, lebar, dan berat. Baik, sekarang tentang kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hewan, tumbuhan, tempat, peristiwa, dan istilah. Kalimat definisi ini banyak menggunakan kopula seperti kata, adalah, merupakan, yaitu, yakni. Contohnya, burung gereja disebut juga burung pingai, adalah jenis burung pipit kecil yang berasal dari keluarga Passeridae. Nah, yang termasuk
kalimat definisi yaitu kata adalah. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang dapat ditangkap oleh panca indera. Panca indera misalnya berupa ukuran besar, kecil, dan tinggi rendah. Warna seperti merah, kuning, dan biru. Rasa seperti manis, pahit, getir, halus, dan kasar. Kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan seolah-olah seperti melihat, merasakan, atau mengalaminya sendiri. Contohnya, burung gereja memiliki panjang 10 sampai dengan 15 cm, bentangan lebar sayap sekitar 20 cm, berat sekitar 24 gram. Selanjutnya kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi. Nah, pada bagian pendahuluan teks laporan hasil observasi, selain kalimat definisi dan kalimat deskripsi juga sering ditambahkan dengan kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang mengelompokkan suatu objek menjadi beberapa indikator yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Contohnya, berikut ini penulis akan mengklasifikasikan pemaparan burung gereja berdasarkan deskripsi bagian tubuh hewan, pola makan, masa perkawinan, dan cara berkembang biakannya. Kaidah kebahasaan berikut yaitu kalimat simplek. Kalimat simplek adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat. Kalimat simplek disebut juga dengan kalimat tunggal. Contohnya, Kartini sedang membuat surat lamaran kerja. Kartini berfungsi sebagai subjek, sedang membuat berfungsi sebagai predikat, lamaran kerja berfungsi sebagai objek. Selanjutnya, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Kalimat kompleks ditandai dengan adanya konjungsi, baik di awal maupun di antara klausa. Contoh, Supriyanti tetap berangkat meskipun hari sudah gelap. Cukup sekian pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.